Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS Banpos, kembali lagi di Banpos Channel bersama saya Ririn Purnamasari dalam program Jurnal Banpos. Kali ini saya membawakan berita dari Kota Serang. Seluruh ASN se-Kabupaten Serang kumpulkan donasi untuk warga Palestina. Sebanyak 500 kepala keluarga di wilayah Abu Hutaifah An-Nu'man, Jabalia, North Gaza, Palestina merasakan manfaat air sumur wakaf Palestina yang dibangun dengan dana dari seluruh ASN di Kabupaten Serang yang disalurkan melalui aksi cepat tanggap. Sumur wakaf tersebut merupakan sumur ke-53 dari Global Wakaf di Tanah Gaza. Kepala Cabang ACT Serang, Zainal Arifin mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas bantuan dana yang diberikan oleh seluruh ASN di Kabupaten Serang dalam mendukung pembangunan sumur wakaf di Gaza. Sehingga diharapkan mampu menjadi stimulus bagi yang lainnya untuk tidak segan menyalurkan donasinya. Menurutnya, yang melatar belakangi pembangunan sumur wakaf ini adalah karena adanya kekeringan yang terjadi di pertanian Palestina. Kemudian, dengan adanya sumur wakaf ini, diharapkan pertanian-pertanian di Palestina bisa hidup kembali. Secara pribadi, yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada Pemkab Serang, terutama ke Ibu Bupati yang sudah memberikan kontribusi terbaik ya. Dan saya pikir semoga Pemkab Serang ini menjadi contoh yang terbaik juga buat Pemkab yang lain yang bisa memberikan rangsangan lah gitu ya kepada pemerintah daerah yang lain sehingga bisa diikuti oleh yang lainnya. Pertama itu, yang kedua, saya juga sangat berbahagia gitu kan karena ada di kita ada lembaga dan ada pemerintah yang begitu sangat peduli dengan keadaan bangsa Palestina, terutama rakyatnya yang saat ini memang sangat membutuhkan sekali air itu. Terutama di daerah-daerah pengungsian itu memang sangat membutuhkan air untuk dijadikan sebagai sumber kehidupan ya saat ini. Dan yang mungkin saya sangat berterima kasih di antara sekian banyak donatur gitu. Salah satu di antaranya adalah Pemkab Serang yang sudah memberikan kontribusi terbaiknya. Saya pikir ini adalah salah satu di antara yang kami sangat berbahagia, berterima kasih, dan tentu saya berharap bukan hanya ini nanti kan ketika kontribusi yang dilakukan oleh Pemkab Serang bisa saja nanti dalam program-program lain. Okay. Kalau untuk sumur wakaf itu udah berapa lama ya Pak dibangunnya? Kalau yang sekarang ini belum lama ini karena baru dibangun karena bertahap ya. Dana yang terkumpul itu bertahap dan juga di beberapa tempat yang sudah kita lakukan sehingga ada beberapa titik yang dibangun dan itu membutuhkan waktu yang agak panjang. Kira-kira berapa titik tuh Pak? Yang sudah di sana itu sekitar ada 10 titik yang sudah. Tapi yang besar itu sekarang ada 2 ya yang besar yang sudah dibangun di Palestina di sana karena untuk satu titik itu bisa menampung beberapa kampung gitu ya. Kalau di kita mah kampung lah gitu kan beberapa daerah. Karena kalau yang kecil itu sedikit manfaatnya, tapi kalau yang besar itu biayanya juga cukup besar, bisa menampung masyarakat yang lebih luas gitu. Nah ini juga kami masih menunggu kontribusi dari tempat-tempat lain atau dari sahabat yang lain, sahabat terbangun yang lain untuk membuka di titik-titik yang berbeda. Walaupun sekarang ini memang ada metode yang berbeda yang kita gunakan di sana, bukan lagi hanya gali sumur karena itu juga akan ada pencemaran lingkungan. Jadi bikin satu titik yang besar nanti dialirkan ke berbagai tempat. Jadi biayanya pasti lebih besar lagi. Sebelumnya sudah ada berapa titik nih Pak yang telah difungsikan atau sudah bisa digunakan oleh masyarakat? Yang besar itu baru satu. Yang besar yang sudah digunakan itu baru satu. Nah sekarang ini dengan ada pembangunan dari Pemda ini berarti sudah bertambah. Jadi tadi ada 7 sumur, yang 2 itu sumur yang besar, dan 1 sumur besar yang sudah digunakan. Sudah digunakan sebelumnya. Untuk biayanya sendiri itu kisaran berapa sih Pak kalau untuk buat sumur? Yang besar itu sekitar 1,5 M untuk yang besar biayanya.
karena kan memang pembangunannya cukup besar, bikin pipanya juga kan disalurkan ke daerah-daerah gitu kan, tidak hanya satu titik itu saja tapi juga termasuk penyalurannya sampai ke pelosok negeri di daerah sana. Ya, kalau untuk sumur-sumur tadi yang sudah ditargetkan ya sekitar ada 7 itu, kira-kira membutuhkan biaya berapa lagi sih? Kalau lihat dari sisi kebutuhannya, mungkin kalau satu titik aja 1,5 dikalikan 7 ya sudah sekian, ya cukup besar, berapa tuh Mbak hitungannya? Ya gitu, makanya kita lagi menunggu partisipasi dari para donatur. Makanya kita campaign terus nih untuk biaya-biaya pembuatan sumur wakaf di Palestina itu kita terus dikampanyekan. Semoga nanti donatur bertambah, nanti sudah cukup untuk satu kita bangun, terus bertahap seperti itu. Sebelumnya apa sih Pak yang melatar belakangi untuk memberikan bantuan sumur tersebut? Diawali dari kekeringan, karena di Palestina juga ada pertanian, bukan hanya sekedar warga yang membutuhkan untuk bahan makanan, bahan pokok ya biasa digunakan untuk MCK gitu ya, termasuk untuk minum dan segala macamnya, tetapi juga ada daerah pertanian yang memang kekeringan, sehingga dengan adanya sumur wakaf ini pertanian-pertanian di sana bisa hidup lagi. Jadi yang memotivasi kami dari ACT yang terus mencoba menggali kemampuan masyarakat untuk berkolaborasi dengan ACT, memberikan kontribusinya, karena bentuk kepedulian kami dan seluruh bangsa Indonesia terutama adalah kepada rakyat Palestina yang memang saat ini dalam kondisi yang kelaparan, kedinginan, kemudian juga tadi mereka tidak cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari termasuk kebutuhan air. Lalu kalau untuk harapannya nih bagi masyarakat di Palestina itu sumur akan seperti apa gitu? Kalau bagi mereka sangat senang sekali, kenapa? Karena itu mengalirnya air, satu tetes air aja sebagai satu tetes kehidupan buat mereka. Dan kita melihat langsung gitu ya teman-teman kita, karena di sana juga ada kantor cabang ACT di Palestina, di Gaza itu ada kantor cabang Palestina yang mereka melihat langsung bagaimana mereka itu sangat membutuhkan air itu. Dan ya salah satu di antaranya dari sumur wakaf itu sendiri ada sebuah kebahagiaan lah buat mereka, dan kita melihatnya juga ikut bahagia gitu Mas. Karena ya salah satu di antaranya kan kata Allah, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain maka dia pun akan mendapatkan kebaikan itu dari pahalanya. Dan kalau kita memberikan kebahagiaan maka kita insya Allah akan dapat dibahagiakan oleh Allah gitu ketika membagikan orang lain. Jadi motivasinya bagaimana kita berbagi dengan mereka, itu sebetulnya. Lalu kalau untuk harapan mungkin bagi orang-orang yang ingin berdonasi itu kayak gimana? Kalau yang mau berdonasi, pertama boleh dilakukan langsung datang ke kantor ACT di Jalan KH Khotib nomor 40 Kedalingan, Cipares, Serang. Yang kedua bisa juga ditransfer ke Global Wakaf, karena ini kan ada wakaf ya. Ada global wakaf, di ACT itu ada global zakat, ada global wakaf, ada global kurban. Nah khusus untuk wakaf ini punya rekening sendiri namanya global wakaf. Itu nanti ditransfernya ke ACT Serang dan nanti juga akan ditampung di pusat semuanya. ACT Serang cuma kayak admin doang gitu ya, tempat masuknya saja, tapi sesungguhnya dananya masuknya ke pusat. Nanti kalau sudah terkumpul di pusat, berapa kira-kira yang sudah terkumpul baru kita ajukan untuk diimplementasikan. Jadi sekali lagi pada teman-teman sahabat dermawan dimanapun berada, jika menginginkan pahala yang besar, apalagi nih di bulan Ramadan ya, yang setiap satu tetesan amalnya dilipat gandakan, dan yang paling besar pahalanya bukan sedekah. Kalau sedekah sekali memberikan habis, cuma saat itu gitu sedekahnya. Tapi kalau wakaf itu selama air digunakan oleh bangsa Palestina, selama itu pula rezekinya mengalir. Pahalanya gitu yang didapatkan oleh para donatur yang berwakaf itu. Harapan kami semoga ini bukan hanya di kondisi mereka dalam keadaan terpuruk gitu, tapi ini bisa berkelanjutan. Artinya karena kita kan tidak bisa menentukan kalau rakyat Palestina itu langsung damai, belum tentu, karena tiba-tiba nanti ada serangan, tiba-tiba ada kehancuran, selalu begitu. Artinya yang terjadi adalah mereka kelaparan lagi, kekeringan lagi, dan lain sebagainya. Ya, sekian berita kali ini. Sebelumnya saya ingatkan kepada CS Banpos, jangan sumeh untuk subscribe Banpos Channel dan wayahe like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Saya Ridin Purnamasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.